Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita, podcast Gaspol, Gagasan ASN Pelayanan Optimal. Kali ini kita akan membahas terkait Smart ASN atau Smart Government dalam aktualisasi isu yang ada di tempat kerja kita. Jadi untuk kali ini kita mengangkat isu aktual terkait Smart ASN dan manajemen ASN, terutamanya terkait isu transformasi digital. Nah, teman-teman, mungkin bagi yang belum tahu, kita bangsa Indonesia itu memiliki tingkat literasi digital yang masih cukup rendah. Dalam salah satu survei menyebutkan bahwa literasi digital Indonesia itu hanya baru mencapai 62%, sedangkan rata-rata literasi digital di ASEAN itu adalah 70%. Nah, hal itu merefleksikan bahwa tingkat literasi digital di Indonesia itu masih belum cukup mumpuni. Jadi kita perlu sebagai ASN untuk meningkatkan permasalahan tersebut, yaitu meningkatkan keterampilan digital skill kita. Nah, jadi mari kita langsung masuk ke pembahasan inti, yaitu terkait isu yang kita angkat di tempat kerja. Nah, untuk pembahasan pertama, langsung ke bagian saya, yaitu saya mengangkat isu. Oke, jadi isu yang saya angkat yaitu terkait pencatatan data terkait pengawasan pakan di spreadsheet itu yang belum dikembangkan secara maksimal, terutama terkait fitur-fiturnya yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Itu untuk menunjang tampilan data yang lebih informatif. Jadi sebagai deskripsi, untuk rekapitulasi data saya itu sudah ada di spreadsheet tetapi baru hanya sebatas sebagai rekapitulasi. Nah, untuk analisis statistika atau fitur-fitur yang ada di spreadsheet itu memang belum dikembangkan secara maksimal. Nah, itu menjadi isu yang saya angkat terkait transformasi digital karena minimnya optimalisasi penggunaan fitur spreadsheet itu merupakan permasalahan terkait digital skill yang belum dikembangkan secara optimal sehingga menghambat terwujudnya smart ASN yang lekat dengan pemanfaatan keterampilan digital. Oke, mungkin dari teman-teman ada tanggapan nggak nih terkait isu yang saya angkat, terutama terkait optimalisasi fitur spreadsheet yang ada di unit kerja saya. Izin, terima kasih Kang Abiu atas sharing-sharingnya, menarik dan aktual ya teman-teman semua, bahwa isu transformasi digital itu masih masih ada di setiap daerah dan termasuk di pemerintahan. Nah, kalau konteksnya di OPD saya Kang Abiu itu kalau berkaitan dengan transformasi digital, penggunaan buku tamu yang masih manual tuh masih masih digunakan gitu di kantor saya seperti itu. Padahal itu terkesan tidak adaptif dan tidak memanfaatkan dunia digital seperti sekarang ya. Kalau konteksnya Jawa Barat, mungkin teman-teman mengenal ada yang namanya Jabar Form gitu. Jadi kita bisa menggunakan QR, barcode dan seterusnya itu untuk mengkolek sehingga pengisian buku tamu, tujuan keperluannya itu bisa dikumpulkan, kemudian bisa diklasifikasikan untuk keperluan peningkatan layanan seperti itu. Dan tadi disampaikan juga eh, kalau literasi digital di Indonesia itu masih rendah, dan itu juga mungkin saya teringat gitu kalau kalau nggak salah dari Komdigi itu skor literasi digital kita masih di angka 3 dari skala 5, artinya masih memang masih belum baik. Nah, itu tugas kita juga untuk kemudian meningkatkan culture, budaya culture untuk digital, kemudian juga digital skillnya dan seterusnya, dan diterapkan di instansi masing-masing seperti itu. Oke, terima kasih Kang Fauzan. Betul sih, emang sangat disayangkan ya Indonesia yang mungkin bangsa besar, tapi kita masih dilema dengan adanya permasalahan terkait digital skill kita yang masih minim. Terutama kan dengan tantangan global sekarang ya emang kita dipacu untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi. Nah, itu menjadi sangat-sangat sayang gitu. Yang mungkin jadi nanti kita sebagai ASN yang bergerak di pemerintahan nih, perlu nih untuk mengembangkan mungkin dari sisi kebijakan atau dari sisi pelayanan publik yang bisa mengembangkan keterampilan skill bagi masyarakat Indonesia gitu. Mungkin nih kita masuk ke narasumber selanjutnya dari TFI. Nah, dari TFI ada nggak sih kendala penerapan transformasi digital di tempat kerja TFI mungkin sebagai tupoksi paramedik ya untuk pengimplementasian
digital. Tuh, Mangga boleh bercerita. Oke, untuk di unit kerja saya sendiri di Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Kambing, Ternak Domba dan Kambing itu untuk transformasi digital ada beberapa sih, Kang. Utamanya itu tentang pencatatan ya. Ada mengenai pencatatan stok obat, stok of name obat-obatan dan alat medis, kemudian juga ada mengenai pencatatan pengobatan hewan. Terus juga ada biosecurity itu masih ini ya, masih apa namanya manual gitu. Ada yang manual dan ada yang juga offline atau Excel gitu kan. Karena Excel cuma bisa offline gitu kan. Nah, jelas ya ini juga eh, dampaknya itu bisa ini kan, jadi tidak real time dan juga rawan duplikasi file gitu. Kalau misalkan yang yang isinya itu beda orang gitu kan, jadi tertumpuk-tumpuk gitu filenya. Nah, ini jelas ya bertentangan dengan prinsip smart governance karena data ini tuh nggak akurat gitu, membuat pelayanannya itu menjadi lambat dan juga untuk membuat keputusannya itu sering apa ya kurang cepat gitu. Gitu aja sih paling. Oke, siap. Terima kasih, Tevi. Ini mungkin juga relate ya dengan permasalahan yang ada di balai saya, karena kan untuk balai dari TFV kan juga masih berhubungan lah. TFV kan terkait balai pengembangan ternak domba, nah kalau di tempatku kan terkait sapi perah. Jadi sama, kalau di balai sapi perah itu juga untuk pencatatan, itu merupakan suatu kendala untuk kita beralih ke digital. Terutama karena memang sebelumnya itu belum ada orang yang sebagai penanggung jawab untuk terkait pencatatan tersebut di spreadsheet yang terstruktur atau yang terhubung gitu. Jadi semua orang bisa mengakses, semua orang bisa mengedit, dan semua orang bisa istilahnya melihat datanya itu bagaimana sih alurnya atau hubungannya dengan data yang lain gitu. Nah, kebetulan karena di Balai Sapi Perah itu kan kita kedatangan dapat mesin baru juga. Nah, dari temanku ada yang bisa membuat spreadsheet tersebut yang bisa terhubung antar data-data. Ya, ada data paramedik, data pengawas pakan, data pengawas B itu saling terhubung di dashboard yang sama. Jadi untuk kita melihat informasinya itu bisa jelas. Ya, itu mungkin cerita aja di tempat balik saya. Oke, oke. Selanjutnya kita masuk ke narasumber dari Teh Alia nih. Teh Alia, apakah ada kendala nih untuk penerapan smart government, terutama dari sisi smart ASN atau manajemen ASN di lingkungan unit kerja Teh Alia nih? Enggak boleh bercerita. Kalau dari saya, Kang, isu yang paling menonjol di unit kerja saya adalah belum adanya alur kerja penghapusan barang milik daerah. Nah, saat ini proses penghapusan barang rusak berat itu masih manual, belum ada prosedur baku yang jelas, dan sering tidak terdokumentasi dengan baik. Nah, akibatnya banyak barang yang menumpuk di gudang dan ruang penyimpanan jadi tidak efisien. Terus, padahal penghapusan barang milik daerah itu adalah bagian penting dari alur siklus pengelolaan aset yang seharusnya transparansi dan accountable. Nah, kalau dikaitkan dengan smart governance, ketiadaan alur penghapusan ini jelas menghambat upaya mewujudkan birokrasi berbasis teknologi. Nah, isu ini juga erat kaitannya dengan manajemen ASN karena tanpa prosedur yang jelas, ASN sulit menunjukkan profesionalisme, akuntabilitas, dan kinerja yang optimal. Nah, selain itu, dari perspektif Smart ASN, belum adanya alur penghapusan BMD menandakan kurang inovasi dan adaptasi terhadap teknologi. Karena itu, menurut saya, perlu segera dibuat alur kerja penghapusan BMD yang baku, yang transparan, dan terintegrasi secara digital. Mungkin cukup, Kang. Oke, terima kasih Teh Alia. Tadi penjelasannya sangat lengkap ya dan komprehensif terkait penerapan smart government, terutama dari sisi eh,
pembuatan alur kerja terkait penghapusan dokumen, penghapusan arsip barang ya seperti itu. Oke, kita masuk ke narasumber yang terakhir nih dari Teh Bulida. Nah, dari Teh Bulida, apakah ada kendala nih terkait penerapan smart governance, terutama dari sisi smart ASN dan manajemen ASN, terutama di topik transformasi digital di unit kerja Teh Bulida? Enggak. Baik, ada yaitu mengenai rendahnya literasi digital dan resistensi sumber daya manusia. Implementasinya yaitu menggunakan RME ataupun yang dinamakan dengan SIM-RS atau dokumentasi digital pada komputer. Membutuhkan tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan digital yang memadai. Namun kenyataannya tidak semua tenaga medis memiliki literasi digital yang baik. Sebagian merasa terbebani karena input data dianggap memakan waktu yang lebih banyak dibandingkan pencatatan manual. Minimnya pelatihan dan pendampingan membuat adopsi teknologi ini berjalan lambat, bahkan memunculkan resistensi di kalangan tenaga kesehatan. RMM memerlukan investasi yang besar, baik dari sisi perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan SDM, hingga biaya pemeliharaan sistem. Dampak yang ditimbulkan yaitu RME tidak terisi dengan lengkap atau benar, menyebabkan kesalahan medis atau medical error. Selanjutnya bisa menyebabkan tingkat kepatuhan penggunaan RME rendah sehingga kembali ke pencatatan manual. Efisiensi kerja tenaga medis tidak tercapai. Gagasan yang dilakukan adalah membuat SOP mengenai pengisian RME seperti itu. Baik, Oke, sudah terima kan? kasih Teh Bulida. Jadi kalau di tempat kerjanya Teh Bulida itu bagaimana mau beralih dari pencatatan manual ke pencatatan digital ya, seperti itu ya. Ya. Oke, siap, siap. Nah, jadi begitu teman-teman untuk pembahasan kita terkait isu-isu yang muncul terkait kendala pengimplementasian smart governance, terutama dari sisi smart ASN dan manajemen ASN pada topik transformasi digital. Nah, mungkin untuk podcast kita kali ini seperti itu. Terima kasih teman-teman. See you.